Serangan drone berbahan karton yang diluncurkan Ukraina ke pangkalan udara Rusia di Kursk region pada akhir Agustus lalu jelas telah mencoreng pamor militer negeri beruang merah. Pasalnya drone karton buatan Australia yang harganya tak seberapa, tapi mampu menghancurkan 4 unit Su-30 dan 1 unit MiG-29. Namun serangan drone karton rupanya telah membangkitkan para inovator Rusia untuk menciptakan lawan tanding yang ideal untuk drone karton. Para inovator dan profesional Rusia kini berhasil menciptakan drone yang disebut MM1. Drone ini terbilang unik, pasalnya dibuat dari plastik busa konvensional yang menjadikan MM1 tidak terlihat oleh sistem peperangan radio elektronik lawan. Rincian perkembangan MM1 dipublikasikan oleh kantor berita Rusia TASS oleh juru bicara Pusat Teknologi Inovatif, yaitu Sagistar, yang berada di Central Aero Hydrodynamic Institute Technology Park. Konstruksi MM1 menggunakan busa biasa sehingga produksinya layak secara ekonomi. Fitur penting dari drone ini adalah transparansi radionya yang optimal, memastikan tidak ada bagian yang dapat menimbulkan interferensi. MM1 dirancang sebagai drone kamikaze yang dilengkapi dengan kemampuan untuk menghindari deteksi oleh sistem peperangan elektronik. Pihak pengembang mengklaim MM1 memiliki potensi untuk berhasil menavigasi dan menerobos penghalang radio elektronik musuh. Guna menjamin sifat siluman, drone MM1 dirancang sebagian besar tidak menggunakan material dari bahan logam. Komponen logam sejauh ini masih ada, tapi hanya terdapat di bagian motor dan sejumlah skrup. Namun jika ada gangguan yang timbul karena skrup ini, pengembang siap meluncurkan model yang dilengkapi skrup fiberglass. Dikutip dari bulgarianmilitary.com, MM1 pertama kali diperkenalkan ke publik dalam konferensi bertajuk Development of the Industry of Unmanned Aviation System, Instruction Challenge and Solution yang dihelat oleh SAGI pada 6 Oktober 2023. Drone MM1 mampu mencapai kecepatan hingga 100 km per jam sambil membawa muatan hingga 5 kg. Drone ini beroperasi berdasarkan mode First Person View yang mengandalkan kamera depan sebagai kepanjangan mata pilot drone. Saat ini MM1 baru diproduksi 1 unit. Kami berencana memproduksi 5 perangkat lagi dalam waktu dekat. Sebelumnya, serangkaian tes tambahan untuk jangkauan dan durasi penerbangan akan dilakukan. Tujuannya, MM1 bisa menempuh jarak 100 km dalam waktu kurang lebih 1 jam, ujar juru bicara Sagistar. Bahan foamblast yang digunakan pada drone MM1 merupakan salah satu jenis busa yang terbuat dari bahan polimer plastik. Ini biasanya digunakan di berbagai industri untuk tujuan isolasi, pengemasan, dan bantalan. Bahannya ringan, fleksibel, dan memiliki sifat insulasi termal dan suara yang sangat baik. Foamblast biasanya diproduksi dengan mengembangkan manik-manik plastik menggunakan panas dan tekanan, menghasilkan struktur seperti busa dengan jaringan seluler rongga yang saling berhubungan. Struktur seluler ini memberikan sifat unik pada plastik busa, seperti kepadatan rendah dan kompresibilitas tinggi. Perangkat berbasis frekuensi radio seperti sistem RFID mengandalkan gelombang elektromagnetik untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Perangkat ini bekerja dengan mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek atau individu. Namun bahan plastik busa menimbulkan tantangan dalam pendeteksian RF karena komposisi dan sifat fisiknya. Struktur seluler bahan plastik busa bertindak sebagai penghalang gelombang radio. Ketika gelombang radio bertemu dengan plastik busa, maka gelombang tersebut diserap, dihamburkan atau dipantulkan oleh banyak rongga berisi udara di dalam material. Hamburan dan penyerapan gelombang radio ini menyulitkan perangkat berbasis RF untuk mendeteksi atau membaca sinyal secara akurat dari objek yang ditutupi atau dikelilingi oleh bahan plastik busa.